kan Rizka ini sangat kompleks ya kalau menurut saya. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba kita sendiri yang muncul gitu minat dan bakat, mungkin seringkali orang beranggapan kok ini remaja masjid tapi begini-begini, ini kayak bukan remaja masjid. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Generation Podcast. Alhamdulillah pada sesi kali ini suatu kehormatan bagi kami ini bisa mengundang abang-abang yang ganteng ini. Jadi insya Allah untuk sesi kali ini kita akan bersama dengan remaja masjid remaja Islam Masjid Sunda Kelapa. Kali ini kita langsung kedatangan dengan ketua umumnya dan juga dengan bidang minat dan bakat. Oleh karena itu mungkin langsung aja nih kenalan nih, memperkenalkan dirinya mungkin juga dari Bang Fadil maupun dari Bang Rizky. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Farhan nih, Masya Allah ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nyebutnya apa nih? Pemirsa aja atau teman-teman aja ya? Iya, biar enak teman-teman. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat petang teman-teman yang mau nonton. Perkenalkan, saya Fadil dari Remaja Islam Sunda Kelapa dan di sini ditemani oleh teman saya. Saya Rizky. Teman-teman juga selamat. Saya baru pertama kali juga nih ketemu sama Bang Arfan. Bang Farhan. Ya. Saya Rizky, kalau Bang Fadil dari Ketua Umum di Rizka. Kalau saya kebetulan di tahun ini diamanahkan di Kepala Bidang Minat dan Bakat di Rizka. Jadi kita udah kedatangan langsung ya Ketua Umumnya dengan juga bidang minat dan bakat. Nah, jadi mungkin tadi udah kenalkan nama ya. Mungkin kita sekarang pengen tahu nih, kira-kira nih kan Masjid Agung Sunda Kelapa gitu. Artinya buat remaja masjid ataupun pemuda secara umum mungkin sudah banyak yang tahu nih ya, karena memang kiprahnya dan sejarahnya juga cukup panjang. Dan mungkin bisa nih Bang Fadil atau Bang Rizky mengenalkan secara singkat nih Sunda Kelapa ke teman-teman. Remaja Sunda Kelapa maksudnya. Oke, siap. Ya, jadi Bang Farhan dan teman-teman sekalian, kita Remaja Islam Sunda Kelapa atau Rizka disingkatnya, kita ada di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu Sunda Kelapa di mana, mungkin ada mikir Sunda Kelapa itu pelabuhan. Iya, benar. Karena kalau dari maps-nya begitu ya. Iya, Sunda Kelapa mana pelabuhan? Padahal kita Sunda Kelapa itu ada di Menteng, Jakarta Pusat. Jauh dari pelabuhan juga ya. Jauh juga dari pelabuhan. Alhamdulillah kita di pusat kota gitu lah ya. Iya. Dan alhamdulillahnya Rizka ini memang kita sudah berdiri dari tahun 74. Oh, 74 berarti lumayan ya, hampir 40 tahunan ya. Ya, hampir mau mendekati 50 tahun. Wah, udah mau setengah abad berarti ya, luar biasa gitu. nih. Jadi ya, alhamdulillah ya dari tahun 74 hingga sekarang tahun 2022 Rizka juga masih bisa eksis, masih bisa tetap bisa menunjukkan dakwahnya dan segala macamnya, Mas Farhan. Jadi kita masih bisa ngajak anak-anak muda untuk main ke masjid, Mas Farhan. Oke, jadi kalau dari sejarahnya cukup panjang gitu ya. Artinya kan sejarah yang panjang ini tentunya kan tadi tetap bisa eksis, pasti ada sesuatu hal yang dilakukan. Kira-kira nih, mungkin Bang Rizky nih bisa jelasin. Kira-kira apa sih yang membuat Rizka bertahan sampai saat ini dan tetap eksis gitu, Bang Rizky? Ya, seperti apa kira-kira? Ya, kalau saya melihatnya kenapa ini kan sangat, kalau menurut saya untuk remaja masjid gitu, untuk remaja Islam ini sangat-sangat tua lah dengan umur yang hampir mendekati 40-50 tahun. Saya kira salah satu yang menjadi kunci Rizka bisa bertahan sampai saat ini adalah adaptif sih kalau menurut saya. Adaptif ya, kuncinya. Adaptif ya. Ya, saya pernah dengar, jadi ada yang menjelaskan bahwa dinosaurus itu kuat apa tidak? Kuat. Dinosaurus itu lebih kuat dari macan, dari singa dan lain-lain. Tapi kenapa dinosaurus punah? Karena dinosaurus tidak adaptif. Tapi ingat nggak kita nyamuk itu dari zamannya cerita Raja Namrud itu udah ada. Sampai sekarang masih ada nggak nyamuk? Masih ada. Kenapa? Karena nyamuk bisa adaptif dengan lingkungan. Nah, kalau menurut saya salah satu kunci kenapa Rizka bisa bertahan adalah adaptifnya. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi zaman. Jadi harus menyesuaikan diri lah ya. Kalau ada istilahnya patah itu di mana langit dijunjung, apa sih? Di sana bumi dipijak. Iya, artinya kita harus melihat sikon gitu ya. Seperti itu. Termasuk kita, apalagi segmen kita adalah remaja masjid atau pemuda. Berarti kan kita harus paham nih ya, pemuda atau remaja saat ini seperti apa sih keadaannya, apakah sama dengan yang dulu? Tentu kan berbeda gitu dengan segmen pemuda itu menurut saya adalah segmen yang sangat dinamis. Iya. Jadi kalau kita tidak adaptif ya pasti tidak diminati. Bener, karena emang anak muda itu bisa dibilang karakter anak muda itu cepat berubah ya. Betul. Jadi moody gitu ya. Sekarang mau besok enggak. Nah ini berarti tadi kuncinya adalah adaptif. Nah mungkin ke Bang Fadil lagi nih. Nah selain tadi ya kuncinya, kemudian kira-kira
apa sih, ceritain sedikit ya tentang program-program yang ada di Sunda Kelapa nih. Intinya kan selain adaptif tentunya kan harus dilihat nih programnya apa yang bisa membuat dia tetap bertahan dan tetap diminati oleh teman-teman. Oke, baik. Jadi memang kita punya banyak banget program ya. Rizka itu punya banyak banget program yang mana kita ya mungkin ada beratusan program kerja gitu yang kita jalankan setiap periodenya. Nah, beratusan berarti banyak banget. Banyak ya? banget, banyak banget. Jadi ya dibilang capek ya, tapi senang iya juga. Iya. Gitu. Nah, jadi memang program-program yang kita miliki seperti yang Kang Rizky tadi sampaikan, memang kita adaptif, yang mana memang target utama dakwah kita adalah teman-teman pemuda yang mungkin masih ya dalam tanda kutip masih dalam kata hijrah lah, atau masih mungkin tahu sedikit tentang agama, tapi kita mau belajar lebih lagi ya, seperti itu. Maka program-program kita memang seperti yang Kang Rizky sendiri ada di Minat Bakat gitu ya, yang mana kita juga punya program yang kita bikin kelas vokal. Kelas vokal, wah. Kita juga punya bikin kayak kelas untuk yang bikin video-video. Oh, sinematografi, betul, yang antum pernah iya, juga. Keren juga tuh ya. Artinya emang sekarang sinematografi ini nggak hanya kalangan umum, bahkan kita juga harus sudah mulai masuk ke sana ya. Betul. Seperti itu. Terus selain itu ada lagi? Dan memang kalau kita malah tiap hari Ahad gitu ya, hari Minggu itu emang banyak banget kita olahraga kita dari panahan. Oh, panahan terus juga ada volley ya, volley. Kita memaksimalkan apa yang ada aja, tapi dengan itu kita mencoba menggait teman-teman yang ada di sekitarnya itu untuk bisa join bareng. Oke. Untuk berarti kira-kira untuk bidangnya ada apa aja sih di Rizka ini kan tadi kan program banyak itu tentu kan harus dilakukan oleh beberapa bidang. Ada berapa bidang sih kira-kira? Jadi di Rizka itu sekarang ada 4 bidang. 4 bidang. Dan 3 divisi. 3 divisi. Banyak ya? Oh iya, jadi 7 tadi ya. Iya. Bidang apa aja tuh? Jadi kita pertama ada bidang pendidikan. Itu memang terkait dengan pendidikan dasar ya. Islam, ada yang tentang Al-Quran, ada yang tentang fikih dasar Islam, ada yang tentang kewanitaan, dan juga untuk teman-teman yang SMP SMA. Iya. Gitu. Kemudian ada juga minat bakat yang tadi saya sudah sampaikan. Pendidikan, minat bakat. Nah, ada juga bidang sosial. Bidang sosial. Ini kita juga ada namanya adik asuh Rizka ya. Jadi Rizka itu punya adik asuh. Oh, jadi punya binaan lah ya. Betul. Punya binaan, dan ada juga namanya Rizka Peduli, yang mana itu lebih ke sosial. Satu lagi bidangnya tadi kan pendidikan, minat bakat, sosial, satu lagi ada kajian. Oh, bidang kajian. Jadi khusus memang fokus ya. Betul. Di bidang kajian. Kajian ini kita juga ada yang tiap Jumat malam, ada yang juga sampai itikaf, ada juga yang kajian di luar di kafe segala macamnya. Oh, di kafe juga ada ya. Terus tadi divisinya apa? 3 divisi itu. Nah, kalau divisi kita ada SDM yang mengelola sumber daya manusia yang ada di Rizka. Kemudian, jadi kayak kalau di perusahaan kayak HR lah ya. Iya, betul. Jadi pokoknya yang nggak aktif-aktif nih dicolek-colek gitu ya. Itu tugas SDM. Terus kemudian ada juga humas. Yang hubungan masyarakat, konten segala macamnya, serta juga ada yang namanya litbang atau penelitian pengembangan. Oh, luar biasa ya, ini punya litbang ya. Jadi sehingga juga tadi adaptif kan harus dibuktikan dengan data ya, data seperti itu. Nah, ini nyambung nih ada Bang Rizky bagian bidang minat dan bakat. Nah, ini kan kalau bisa dibilang emang bidang yang agak unik dan jarang nih ya. Karena kan untuk di remaja masjid. Benar, bicara remaja masjid kan selalu fokusnya adalah ya kalau bisa dibilang akhirat nih gitu. Artinya kadang orang masih mendikotomi nih, ada kegiatan yang akhirat banget ataupun yang dunia banget nih. Sedangkan kalau minat bakat itu kan lebih cenderung ke yang dunia ya, artinya yang sesuai hobi seperti itu. Nah, kira-kira Bang Rizky strateginya apa nih yang dilakukan di bidang minat dan bakat nih untuk bagaimana teman-teman remaja ini bisa nyaman lah jadi remaja. Betul. Kan Rizka ini sangat kompleks ya kalau menurut saya. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba kita sendiri yang muncul gitu minat dan bakat, mungkin seringkali orang beranggapan kok ini remaja masjid tapi begini-begini, ini kayak bukan remaja masjid. Padahal kalau kita melihat lebih dalam lagi, memang kita ada penguatan di keislamannya, ada di bidang-bidang lain gitu. Memang tugas kita adalah menjaring segmentasi yang memang teman-teman yang belum hijrah, yang belum berkerudung misalnya. Itu kan kalau misalnya kita tidak menjaring mereka siapa yang mau ngajak gitu ya. Kalau kita semua fokusnya kepada teman-teman yang udah hijrah, yang udah alim gitu. Makanya kita mengambil segmentasi ini, mengambil segmentasi yang mungkin jarang diambil oleh orang-orang, tapi menurut saya justru segmentasi ini sangat besar di Indonesia. Kayaknya lebih besar ya. Lebih besar dibandingkan. Kalau saya tuh sering menyebut teman-teman gini, masjid itu tempat untuk orang jadi baik. Jadi bukan tempat untuk orang baik gitu. Artinya yang datang ke masjid itu harusnya adalah ya yang ingin berubah jadi baik, tempat bersihin dosa, tempat jadi untuk orang baik. Jadi kalau dia belum baik ya wajar, makanya ke masjid gitu kan, seperti itu. Terus
Program-programnya apa aja ya, makanya adanya kita supaya kenapa ada minat dan bakat, karena supaya lebih menarik untuk teman-teman yang masih belum di proses itu gitu. Nah, salah satu programnya adalah sekarang kan udah digital banget ya. Yang tadi sempat disinggung ada sinematografi. Rizka sudah mulai digitalisasi itu udah mulai dari 4 atau 3 tahun yang lalu dengan adanya sistem, dengan adanya departemen sinematografi salah satunya. Kemudian ada departemen satu lagi vokal kelas Rizka. Mungkin vokal, ada sabian selanjutnya dan jadi vokalnya tetap yang ini ya. Yang betul. agak-agak Islami ya. Betul, Tentu betul. jadi semuanya meskipun terlihat keduniaan banget, tentu kita harus punya koridor, harus punya rules sehingga ini tidak loncat ke hal yang soalnya di luar. kalau kita offset nanti juga bahaya Betul. ya. Artinya di sisi wah Sunda Kelapa nih nyanyinya seperti ini gitu. Karena kita meyakini kan beberapa kawan-kawan kita nih masih memandang ya kayak musik itu ada haram gitu. Dan kita juga artinya juga nggak mau langsung seperti apa ya, karena memang faktanya emang ada ya mungkin mereka ada dalilnya gitu. Jadi selain vokal dan ada sinematografi, satu lagi ada di bidang olahraga. Nih yang kebetulan betul. Yang hari ini menurut saya interestnya lumayan tinggi semenjak pandemi ini. Jadi semenjak pandemi lagi tinggi-tingginya nih olahraga. Emang lagi pandemi ini emang orang jadi aware sama kesehatan ya. Salah satunya ya olahraga gitu kan, seperti itu. Rizka cukup gerak cepat melihat ini sehingga tim olahraga langsung betul-betul diaktifkan, dan hari ini tuh banyak olahraga yang memang sudah bergulir di Rizka. Ada voli, ada mini soccer, ada futsal, ada panahan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau sekedar main ke Sunda Kelapa bisa banget, tinggal main datang sana, nggak usah ngaji lah, panahan bareng. Iya, jadi memang sebenarnya kan ya gimana pun kalau misalkan mainnya di masjid, nongkrongnya di masjid, ada minimalnya lah ya. Dia sholat, gitu. Mungkin walaupun sholatnya belum tepat waktu, tapi kan ketika saat main tiba-tiba yang lain sholat, masa dia sendiri nggak sholat kan gitu ya. Ya makanya ya ini sebenarnya yang kita ingin dorong ya, bahwa remaja masjid nggak harus, artinya nggak harus berbeda, ya nggak, kita harus inklusif lah ya, supaya teman-teman tadi yang kalau kita lihat segmen yang tidak dijamah sama teman-teman yang lain. Luar biasa nih ya. Kembali ke Bang Fadil nih Bang, mungkin juga tadi kan Sunda Kelapa ya bicaranya gitu. Nah kita kan kebetulan kita punya podcast namanya Masjid Generation. Jadi kita ingin mengangkat bahwa generasi masjid itu ya kita ingin menyebarkan virus-virus generasi masjid, bahwa semua pemuda, semua remaja nih bangga lah jadi remaja masjid. Nah kira-kira nih kalau pandangan Bang Fadil gitu kan terkait remaja masjid selain Sunda Kelapa nih Bang, khususnya yang ada di wilayah lain, mungkin yang di gang-gang ataupun di wilayah-wilayah komplek yang mungkin secara sumber dayanya belum kayak Sunda Kelapa nih. Kira-kira apa sih masukannya nih buat teman-teman nih supaya bisa kayak Sunda Kelapa juga lah, artinya sama-sama ingin mengajak sebanyak-banyaknya remaja nih. Kira-kira seperti apa nih Bang? Oke. Jadi memang pada prinsipnya ya, kalau kita mengacu ke hadis Rasulullah itu yang ada 7 golongan yang akan didampingi Allah dalam surganya Allah, itu ada salah satunya adalah pemuda yang terpaut saja dalam masjid. Gitu. Jadi memang pada prinsipnya sih kalau kita belum mau ke masjid, belum mau ini ya, kita paksain diri kita. Gitu, kita paksain dari teman-teman ya, kita masih bareng-bareng, tapi emang ya harus diakui juga kalau sendiri itu sulit. Iya, sendiri itu sulit ya. Sendiri itu sulit banget. Jadi makanya kenapa kok kita Rizka itu juga mengajak teman-teman untuk yang penting ke masjid dulu. Gitu. Yang penting ke masjid dulu, mau sholatnya nanti belakangan ya nggak masalah, yang penting ke masjid dulu. Kenapa ya? Karena ya itu step awalnya kan dari ke masjid dulu, lama-lama makin ketagihan sering ke masjid, dan akhirnya malah jadi ikut komunitas Rizka misalkan, kemudian malah jadi aktif berdakwah, itu kan Masya Allah banget gitu. Dan memang kondisinya mungkin belum semua masjid menerapkan itu, Mas Farhan. Iya. Ya, jadi memang ada yang perlu ditingkatkan kembali gitu ya, dari misalkan remajanya, kemudian dari DKM-nya harus disinergikan. Gimana sih cara kita menarik jamaah anak muda tuh kayak gimana? Intinya semuanya kita kolaborasikan lah ya, sama potensi. Nah ini juga kayaknya dengar-dengar juga di Sunda Kelapa lagi oprek ya Bang ya. Tadi kan ceritanya seru banget nih. Mungkin Bang Rizky nih bisa ceritain nih, maksudnya ada penerimaan anggota baru ya. Betul. Nah jadi bisa ceritain nih mungkin teman-teman yang punya keinginan gitu kan bergabung dengan Rizka nih. Betul. Seperti apa nih? Pas banget nih, ini kan lagi masanya
kalau ini istilahnya oprek ya Iya, biasanya kita. oprek, betul. Kalau di Rizka namanya PAB, penerimaan anggota baru. Jadi saat ini sudah dibuka dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Februari. Jadi 6 kurang lebih Februari. ada 3 mingguan lagi Iya. lah. Teman-teman bisa lihat di sini mungkin Atau di Instagramnya di ya, Instagramnya ya? Rizka di @Rizka Menteng. Rizka Kalau Menteng. misalnya mau informasi detail tentang penerimaan anggota baru bisa cek di websitenya Rizka di www.pab.rizka.or. Oh, Masya Allah. Jadi untuk di PAB ini tadi kan sudah diceritakan banyak divisi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya untuk masuk ke Rizka itu ada 4 yang dibuka, ada 4 departemen. 4 jalur ya? 4 jalur lah gitu. Ada dari yang namanya Sister Club Academy, yaitu Sister. khusus untuk akhwat. Oh, Yang akhwat kan- ya? Betul. Jadi kalau ikhwan kayak kita nggak bisa nih. Oh, Ya, jadi mungkin ada khusus ya? iya ada beberapa Khusus. yang memang ingin lebih privasi dan Iya, lain-lain, benar. terutama akhwat. Nah, kita memfasilitasi ini. Kalau bahasa sederhananya keputrian. Keputrian ya, seperti Ini juga ada Sister Club, kemudian ada lagi yang lebih umum nanti akan mempelajari tentang Islam secara komprehensif namanya SDTNI. Jadi mulai dari bab mengenal Allah sampai bab financial planning dari sudut Islam nanti akan Betul. dibahas. Plus nanti mungkin yang lagi hype sekarang bukan parenting apa kalau mau nikah. Pranikah. Pranikah. Pranikah itu ada nanti di SDTNI. Kemudian 2 lagi, yang satunya ada namanya BMAQ atau belajar mahir Quran. Ya teman-teman yang punya Kesulitan ya, kegelisahan, kesulitan udah gede tapi Belum bisa kita ngaji. ngajinya masih patah-patah, terbata-bata, jangan khawatir, bisa masuk di BMAQ. Nanti insya Allah teman-teman akan ada leveling di sana, bisa masuk dari mulai level 1 sampai dengan level 5. Nanti bisa belajar tahsin di sana. Satu lagi Terakhir ada SDIS. Nah, ini juga kita mewadahi adik-adik kita yang usianya 12 sampai dengan 17 tahun. Oh, berarti tunas remaja lah ya? Betul. Iya, betul. Nah, ini tuh nanti ini juga mempelajari Islam secara komprehensif juga. Cuma kita membedakan nih kalau misalnya adik-adik yang usianya masih 12 sampai 17 tahun diwadahi dengan SDIS. Kalau yang sudah 18 sampai 28 kita diwadahi oleh SDTNI. Ya, supaya pembelajarannya lebih seragam lah. Luar biasa. Itu kalau boleh tahu tuh kuotanya berapa sih? Artinya secara umum berapa sih anggota teman-teman Rizka itu dalam satu periode gitu? Maksudnya satu angkatan itu berapa itu yang diterima itu? Kalau kuota memang kan kita sekarang kalau nggak salah tuh bukannya sekitar 70-an ya. 70-an aja dari 4. Oh, per departemen. berarti kalau kali 4 itu sekitar Bisa ratusan ya lah, banyak lah. hampir 300 lah ya gitu. Gitu, dan memang untuk anggota riset ini yang terdaftarnya banyak banget sebenarnya ya. Jadi dari waktu itu ketemu sama alumni bilang, ini dulu tahun 90-an kita tuh punya data sekitar 80.000 alumni. Wah, Masya Allah banyak banget 80.000 ya? Itu Oh, alumninya aja, tapi kalau untuk pengurusnya saat ini memang sekitar 140 orang. 140 berarti dengan jumlah yang banyak. Nah, ini kan juga kita nyambung nih Bang, artinya kalau mungkin Rizka itu kan menggarap satu masjid. Kebetulan kami ini di Prima ini memang bisa dibilang ya seperti DMI lah, menaungi seluruh masjid, musola, khususnya remajanya. Nah, kalau kami sih sebagai ya mungkin kalau kami kan Prima nih khusus TK ini anak baru ya, itu baru 2 tahun gitu. Nah, kalau kami melihatnya ingin berharap banget gitu kan, khususnya kan tadi udah alumni udah banyak ya 80.000 gitu kan, emang wajar lah dari 74. iya udah seperti itu. Dan kira-kira bisa nggak sih nanti kita kolaborasi Bang, Bisa khususnya banget. nih tadi nih kita menggarap masjid-masjid yang ada di wilayah, karena secara data DMI itu ada 3.200 masjid ya kan yang terdaftar di DMI, ada musola itu ada sekitar 6.000, jadi 9.000 Bang gitu. Makanya kalau Prima sendiri kayaknya gempor ini kan, artinya nah tentunya karena teman-teman Sunda Kelapa nih artinya sudah melewati lah ya tim pembelajaran, dan tentunya kita berharap ke depan itu remaja masjid juga tentunya berharap juga artinya ada inspiring ataupun ada apa sharing-sharing yang bisa dilakukan di khususnya remaja masjid yang di wilayah perkampungan lah bahasa kitanya gitu. Seperti apa Bang kira-kira tanggapannya kalau terkait rencana ke depan ini? Ya, jadi itu yang Mas Farhan sampaikan itu bagus banget Mas Farhan. Jadi Iya. emang saya juga secara pribadi juga punya keinginan gitu Mas Farhan bahwa emang remaja masjid, bukan masjid atau masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kita tuh jadi aktif lagi. Iya. Karena emang yang ya sebelum pandemi pun kadang-kadang kita ngeliat masjid-masjid itu udah nggak aktif gitu. Iya. Misalkan ya cuma hanya untuk sholat aja, rame cuma sholat Jumat atau Idul Fitri, atau misalkan ada Maulid baru rame. Iya. Cuma setelah itu nggak ada apa-apa. Iya. Itu sangat sayangkan banget. Padahal Rasulullah juga nyatakan bahwa kalau masjid itu sebagai pusat ekonomi, masjid sebagai pusat pendidikan, segala macamnya. Nah, memang kalau seperti itu insya Allah kita siap banget berkolaborasi dengan Prima DMI yang di Jakarta khususnya. Kita siap banget gitu buat kolaborasi, karena emang ya itu tadi bahwa
kita tuh nggak bisa sendirian juga. Iya, benar. Memang kita harus bareng-bareng semuanya. Iya, karena juga kita melihat tadi cukup banyak alumni gitu kan. Artinya kan nggak bisa semuanya numplok di Sunda Kelapa gitu. Apalagi yang sudah alumni ataupun teman-teman itu ya bisa dibilang tadi kita kayak semacam pengabdian masyarakat lah. Betul, bisa banget. Karena memang sejatinya masjid itu adalah rumah Allah ya. Artinya bukan rumah kita, bukan rumah pengurus. Jadi dimanapun yang namanya masjid, musola ya wajib kita makmurkan. Bukan hanya Sunda Kelapa atau bukan hanya satu masjid. Luar biasa nih berarti ya. Kayaknya luar biasa banget nih. Artinya sudah banyak dapat pengetahuan tentang Rizka. Kemudian juga insya Allah nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi yang akan kita lakukan. Saya terima kasih banyak kepada Bang Fadil dan Bang Rizky nih yang sudah mampir nih ke tempat kita dan juga sharing-sharing. Insya Allah lah nanti kita akan undang lagi untuk di pembicaraan selanjutnya lah ya seperti itu. Jadi kawan-kawan semua, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini dan pantengin terus ya YouTube Masjid Generation dan juga jangan lupa ya di like, di share, di komen. Insya Allah kita akan menghadirkan lah ya inspirasi-inspirasi dari anak-anak muda masjid dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan dengan semangat anak-anak muda masjid. Terima kasih semuanya atas waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.